Lagi-lagi Wall-E yang gak sabaran kembali menyusul Eve dari lubang pembuangan. Robot auto yang meminta kapten agar istirahat pun mengetahui niat kapten yang ingin kembali ke bumi dan lalu berusaha merebut tanaman itu. Lalu auto pun memperlihatkan rekaman kapten senior yang mengatakan kalau bumi kini sudah tidak dapat ditinggali oleh manusia lagi karena sudah terpapar oleh banyaknya sampah, gas racun, dan berbagai macam radiasi lainnya. Kapten yang bersikeras pun berspekulasi bahwa ini adalah 700 tahun yang lalu, yang mungkin di masa sekarang bumi udah kembali pulih dan siap dihuni kembali oleh manusia. Tapi auto yang diprogram untuk menuruti setiap perintah kapten senior pun memberontak dan lalu menyuruh robot bawahannya untuk mengambil tumbuhan itu lalu membuangnya. Tapi di saat yang sama, Wall-E muncul dari lubang pembuangan. Kesal dengan hal itu, auto pun langsung menyetrum Wall-E dan juga menonaktifkan Eve lalu melemparkannya bersama Wall-E ke pembuangan. Kapten yang gak bisa bebas bergerak pun juga dikarantina. Di bawah sana, Eve dan Wall-E akan dibuang ke luar angkasa setelah dipadatkan oleh robot Wall-E raksasa. Berkat robot MO yang masih mengejar dan terus ingin membersihkan Wall-E Little Wall-E maksudnya, mereka berhasil terselamatkan tuh. Tapi akibat dari sengatan listrik dari auto, komponen Wall-E pun ada yang shock tuh. Eve pun mencoba mencari suku cadang yang mungkin cocok untuk Wall-E. Tapi dia teringat tuh sama suku cadangnya yang hanya ada di bumi. Eve pun bergegas ke deck kapten. Kini Wall-E dan Eve dibantu dengan robot-robot yang error tadi. Auto sadar kalau Eve dan Wall-E masih berada di kapal Axiom. Lalu auto pun menyuruh robot keamanan untuk menghalangi dan menangkap mereka. Kapten pun gak tinggal diam dong. Kapten turut andil untuk hal ini. Lalu dia melakukan live dan memberi petunjuk kepada Wall-E dan Eve agar tumbuhan tadi mereka bawa ke lobi utama dan memasukkannya ke lubang tabung holodetektor agar kapal Axiom mendeteksi dan segera meluncur ke asal tanaman yang terdeteksi, yaitu bumi. Auto yang tahu hal itu memberi perlawanan kepada kapten. Tapi kapten ternyata berhasil menekan tombol agar para manusia dikumpulkan ke lobi utama. Tapi auto terus menghalanginya dan lalu memiringkan kapal yang mengakibatkan para manusia terjatuh dari hover chair-nya. Kursi terbang gitu. Tumbuhan tadi pun sempat hilang tertutupi oleh para manusia yang gelundang-gelundung. Tapi kapten yang masih melawan auto pun berhasil menonaktifkan program otomatis milik auto dengan hanya menekan satu tombol doang tuh. Lah anjir, kirain harus diprogram ulang gitu. Wall-E berusaha menahan tabung holodetektor agar tidak masuk kembali, meskipun dirinya bakalan kejepit. MO yang nemuin tumbuhan tadi langsung secara estafet melemparkannya kepada Eve, lalu memasukkannya ke dalam tabung dan mengeluarkan Wall-E. Koordinat bumi telah terdeteksi lewat tumbuhan itu, dan Axiom pun akan segera melakukan lompatan hyper dengan kecepatan cahaya. Setelah mendarat, Eve langsung mengevakuasi Wall-E, mengganti part-partnya dan mengisi baterainya. Namun sayang nih, Wall-E yang telah siuman ternyata kembali ke pengaturan pabrik, menjadi Wall-E seperti saat awal program, yaitu sebagai robot pemadat rongsokan. Eve shock dong, bingung dengan yang terjadi pada Wall-E. Eve yang teringat dengan keinginan Wall-E yang selalu ingin memegang tangannya seperti di drama favorit Wall-E, Eve pun memegang tangan Wall-E dan ternyata bisa dong. Aliran listrik yang mengalir dari tubuh Eve memancing ingatan Wall-E untuk kembali.
Kini manusia keluar dari pesawat lalu belajar menanam tumbuhan itu di bumi. Dan singkat waktu, tumbuhan kecil-kecil nan hijau pun mulai tersebar dan film pun rampung.